ويقول في آية أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramat, ibu-ibu yang salehah-salehah jamaah Majelis Taklim di Masjid Al-Mukhlisun, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi ibu-ibu dan kita semua. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya, nikmatnya, rahmatnya, berkahnya senantiasa melimpah kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling besar yang kadang-kadang kita nggak sadari, ya, kadang-kadang kita tidak rasakan, yaitu nikmat iman, ya, nikmat taufik dan hidayah, nikmat diberikan pertolongan untuk beramal soleh, ya. Ini nikmat iman yang sangat besar yang kadang-kadang kita nggak terasa. Padahal ini kalau kita bandingkan dengan karunia-karunia yang lain, ini masya Allah jauh lebih berharga, lebih bernilai, ya. Kita datang ke masjid untuk ngaji, kita membaca satu ayat, dua ayat, masya Allah ini satu amalan yang sangat Allah cintai, yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba tertentu saja. Gak semua orang Allah kasih kesempatan untuk menjadi orang-orang yang belajar Al-Quran. Padahal kata Rasulullah SAW, siapapun kita kalau kepengen jadi orang yang terbaik itu harus apa? Belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa kita ajarkan. Termasuk bagian dari belajar Al-Quran ya kita mempelajari maknanya, kita ngaji tafsir, ya kan? Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Nanti sesudah kita bisa, kita ajarkan, walaupun sedikit. Kita ajarkan dari orang-orang yang paling dekat, yang paling kita cintai dulu, anak-anak kita, ya kan, keluarga kita. Ini masya Allah, ini akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia ini, atas nikmat ini, supaya Allah tetap jaga, supaya Allah kalau perlu tambahkan, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, pasti akan tambah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Nikmat kita bisa beramal soleh ini kan karunia dari Allah. Kita syukuri, insya Allah kita semakin soleha, ya. Kita rajin ngaji, kita syukuri, insya Allah kita akan tambah rajin ngaji, ya. Nikmat kita diberikan apa? Bisa ngaji, ya. Walaupun mungkin belum terlalu bagus ngajinya, tapi kita syukuri, kita terus belajar, lama-lama akan semakin bagus. Sebagaimana juga nikmat-nikmat duniawi begitu, kalau kita syukuri akan tambah banyak, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampailah kita pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkaji tafsir surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 14. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ini ada 5 ayat yang merupakan sumpah Allah dengan menyebut malaikat-malaikat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lemah lembut,
demi malaikat-malaikat yang turun ke bumi untuk menjalankan perintah, demi malaikat-malaikat yang mengatur semua urusan dunia. Terus demi malaikat apa? Dikatakan nanti setelah kelima kalinya, setelah 5 kali sumpah, yauma tarjufur rajifah tatsba'uha ar-radifah. Intinya Allah ingin menjelaskan bahwa ini akan ada satu goncangan yang sangat besar, yang dengan goncangan itu semua alam ini hancur sehancur-hancurnya. Setelah itu semua manusia, makhluk yang hidup semua mati semua. Baru setelah itu, antara itu tadi adalah goncangan itu terjadi ketika ada tiupan pertama. Lalu akan disusul dengan tiupan kedua yang menggoncangkan lagi. Tatba'uha radifah. Akan ada susulan tiupan yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40. Tidak diterangkan apa 40 hari, apa 40 bulan, 40 tahun, kurang lebih pokoknya dikatakan 40 jaraknya. Akan disusuli tiupan kedua, lalu terjadi lagi, dan saat itu kemudian apa? Semua yang tadi sudah mati akan hidup kembali. Terus orang-orang kafir ketika disampaikan itu nggak percaya. Mereka mengatakan apa? Dikatakan oleh mereka, apakah kami akan hidup kembali ya? Dikatakan kata mereka, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apa iya kita ini sudah mati, sudah berkalang tanah ya kan? Kembali lagi ke tanah, tulang-tulang kita sudah hancur, masa mau dihidupkan lagi? Jadi mereka orang-orang kafir itu tidak percaya. Inna lamarduduna fil hafir. Apa kita mau dikembalikan hidup lagi? Enggak mungkin lah. Aidza kunna idzaman nakhir. Sedangkan kita sudah jadi tulang belulang, udah enggak ada lagi ya, udah tercampur dengan tanah. Mana mungkin akan bisa hidup kembali? Tapi kata Allah, fa inna ma hiya zazratu wahidah. Tapi bagi Allah itu begitu mudahnya. Mereka enggak percaya, enggak mungkinlah hidup lagi. Tapi bagi Allah apa? Fa idza hiya, dikatakan fa inna ma hiya zajratu wahidah. Bagi Allah itu hanya satu tiupan, satu hentakan sudah selesai. Tahu-tahu sudah apa? Fa idza hum bisahira. Begitu Allah Subhanahu wa taala tiupkan sekali lagi, lalu tiba-tiba mereka semua hidup semua, sudah berada di padang Sahara atau ada di padang mahsyar. Nah, jadi ini kajian kita sebelumnya yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan semua yang mati dalam satu sekejap. Semua akan dimatikan, kemudian nanti disuli oleh tiupan kedua, semua akan hidup kembali. Tiba-tiba mereka sudah berkumpul. Fa inna ma hiya zazratu wahidah fa idahum bisahir. Tiba-tiba mereka sudah ada di atas permukaan tanah lapang. Yang mereka sebutkan apa yang kita sebutkan apa? Padang mahsyar. Padang mahsyar di mana kita semua orang-orang yang dulunya mati semua, baik mati sejak sekarang ini dengan kiamat sughra, kematian-kematian, maupun dengan mati yang nanti di akhir zaman yang terjadi namanya kiamat kubro. Nah, nanti setelah itu semua, setelah mati semua akan disusuli oleh tiupan berikutnya yang menghidupkan semua, dan tiba-tiba mereka fa inna ma hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Tiba-tiba mereka sudah berada di permukaan tanah lapang yang kita sebut dengan padang mahsyar. Baik, itu kita sudah pelajari supaya nyambung dengan pelajaran berikutnya, yaitu kita akan lanjutkan dari ayat 15 sampai ayat 26.
Jadi ayat 15 ini satu paragraf berikutnya ya, kalau kita ngaji per tema, satu tema. Kemarin temanya tentang Allah meyakinkan kepada kita dengan ayatnya akan membangkitkan semua yang mati. Lalu di sini akan ada ayat yang berikutnya ya. Satu paragraf berikutnya, satu tema berikutnya tentang cerita Nabi Musa. Baik, kita baca ayat 15 surat An-Nazi'at sampai ayat 26. Saya membaca dulu, nanti ibu-ibu melanjutkan atau ibu-ibu mengikuti sesudah saya, biar dapat keberkahan dari setiap lantunan ayat dan huruf yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah membaca dari ayat 15 sampai ayat 26. Nah ini akan menjadi bahan yang akan kita kaji atau ayat-ayat yang kita pelajari. Pada ayat berikutnya kita tadi sudah bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat ya, yang intinya Allah ingin menekankan pasti bahwa semuanya nanti akan mengalami mati dan setelah mati akan ada dihidupkan kembali. Sehingga inilah yang menentukan orang itu akan menjadi baik atau buruk di dunia ini karena ada keimanan. Karena memang di dunia ini sering ada ketidakpastian. Banyak orang-orang yang baik, yang jujur, yang soleh, tapi kadang-kadang di dunia itu belum tentu merasakan langsung ya. Kadang banyak orang baik yang kemudian belum menerima balasan kebaikannya di dunia ini. Walaupun secara umum biasanya orang baik akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat, tapi ya tetap tidak selalu, karena dunia itu memang tempat untuk orang diuji. Sementara banyak juga orang-orang yang jahat, orang-orang yang licik, orang-orang yang mungkin kurang bertanggung jawab, bahkan kadang kafir, tidak beriman, tapi di dunia kelihatannya masih
aman, bahagia, selamat. Nah, makanya kalau nanti orang itu kemudian dengan kematian itu dianggap sudah selesai, berarti kelihatannya Allah jadi nggak adil. Makanya pastilah kita orang beriman ada keyakinan setiap kita ini nanti akan dihidupkan kembali, dan itulah hakikat pembalasan yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah berusaha baik, kita sudah berusaha untuk lurus, kita berusaha untuk melakukan berbagai macam upaya kebaikan, kok kelihatannya belum berhasil sekarang balasannya, nggak usah khawatir. Sebagaimana kita juga harus takut ya, kalau kita melakukan kesalahan walaupun sekarang ini masih aman-aman, itu jangan sampai kita merasa aman. Maka kata Allah SWT dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah orang-orang yang melakukan kezaliman itu menganggap Allah itu lupa. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Itu hanya Allah tunda saja. Jangan merasa kalau kita ini udah jahat kemudian kita aman, yang lain di penjara dia enggak, yang lain mendapatkan balasan di dunia dia sukses-sukses licin banget. Jangan merasa aman. Kenapa? Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Karena itu hanya Allah tunda aja. Justru akan lebih berat kalau balasannya nanti di akhirat. Kalau balasan sekarang sih mungkin sudah, nanti kita menghadap Allah sudah dosa-dosa kita dimaafkan ya, kesalahan sudah dibalas sekarang ya. Tapi bagaimana kalau kita dibalasnya nanti di akhirat? Nggak ada kesempatan lagi untuk bertaubat, nggak ada lagi kesempatan untuk mengganti ya. Jadi sebetulnya kita nggak boleh merasa aman ya, karena maunya kita ya merasa bersalah kemudian belum dapat balasan sekarang, tapi justru kita harus lebih tahu. Jadi itu penekanan ayat sebelumnya bahwa semua kita akan mengalami mati, dan setelah mati justru kita akan hidup kembali untuk mendapatkan balasan yang hakiki dari setiap amal-amal yang kita lakukan. Kalau amal baik, Allah akan balas dengan kebaikan surga. Kalau amal buruk ya akan Allah balas dengan neraka, jika tidak Allah ampuni. Tapi kalau diampuni ya sudah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Kalau kita banyak salahnya, tapi kalau udah ampuni selesai. Apalagi kalau sudah kita didapat jaminan kita mamanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal sudah dapat ampunan dari Allah, insya Allah kita semua akan menjadi ahli surga. Nah, ayat ini, ayat yang akan kita pelajari adalah kata Allah SWT, hal ataka hadithu Musa. Hal, apakah, ataka, telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, hadithu Musa, cerita tentang Nabi Musa. Jadi Allah SWT dalam ayat ini memulai dengan pertanyaan, wahai Nabi Muhammad, apakah kamu sudah dengar belum ceritanya Nabi Musa? Nah, ini menurut para ahli, ketika Allah menyampaikan dalam bentuk pertanyaan itu, satu supaya apa? Supaya orang yang mau mendengar ini lebih penasaran, lebih kepengen ingin tahu. Tahu nggak sih kamu ceritanya Nabi Musa? Nah, itu akan lebih tertarik karena dia akan merasa, oh ini pasti ada sesuatu yang penting harus kita dengarkan. Kalau dia belum pernah dengar, maka katakan, masya Allah saya belum pernah dengar, apa itu? Nah, jadi penasaran. Jadi Nabi Muhammad SAW ditanya sama Allah, pertanyaannya itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi pertanyaan untuk supaya Nabi Muhammad itu betul-betul tertarik dengan kisah Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa, apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang Nabi Musa? Para ahli tafsir menyebutkan kenapa sih Nabi Muhammad akan diceritakan tentang Nabi Musa. Pertama, karena Nabi Musa itu dalam ceritanya adalah ketika beliau berdakwah itu menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja yang hidup di zaman itu di Mesir, yang terkenal sangat jahat ya, khususnya kepada orang-orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu termasuk orang Bani Israel.
Sedangkan Fir'aun itu penduduk asli Mesir, atau mereka menyebutnya golongan orang-orang Kipti, orang Aktob, orang Kipti, orang asli. Jadi beda ras, beda suku. Jadi ketika kita pelajari kisahnya, maunya ketika dulu ketika Nabi Yusuf waktu itu ada di Palestina, ya kan, kemudian dia pindah ke Mesir, ya. Setelah di Mesir jadi penguasa, kemudian saudara-saudaranya juga dari golongan orang-orang Bani Israel, dari keturunan keluarga Nabi Yusuf, semua tinggalnya di Mesir. Jadi dia ada orang Bani Israel yang ada di Mesir. Sementara waktu itu orang-orang yang jadi penguasa di situ, rajanya adalah Fir'aun, orang asli situ, orang Mesirnya asli, atau orang golongan yang lain di situ ada orang-orang Kipti. Terkenal bahwa Nabi Musa ini dari golongan Bani Israel, nanti keturunan-keturunannya itu Nabi Yusuf dan keturunan-keturunannya itu nanti adalah orang-orang Bani Israel yang sangat dibenci sama Fir'aun, karena beda keturunan, ya mungkin ada kebencian apa ya, sehingga disebutkan sampai Fir'aun itu saking bencinya, saking jahatnya kepada orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Bani Israel itu disiksa, diperlakukan tidak adil, ya kan. Nah, seperti yang sampai disebutkan. Maka di sini disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah kamu pernah mendengar kisah Nabi Musa? Nah, ini pelajaran yang diambil oleh Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad ini jangan merasa berat dan jangan merasa begitu sedih. Karena ternyata sebelum Nabi Muhammad itu ada seorang Rasul namanya Musa, yang waktu itu musuhnya adalah bukan tanggung-tanggung, adalah Fir'aun dan semua pengikut-pengikutnya, ya, yang jauh lebih jahat, sampai Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sedangkan Nabi Muhammad ketika dia berdakwah menghadapi orang apa? Orang Quraisy. Orang Quraisy juga termasuk yang keras juga. Karena orang-orang Quraisy juga tidak percaya dengan Nabi Muhammad, nggak mau percaya kalau nanti manusia akan mati terus dihidupkan kembali. Mereka nggak percaya, sehingga Nabi Muhammad itu sedih juga. Nabi Muhammad sedih sekali karena menghadapi kaumnya, orang-orang Quraisy itu tidak mau menerima dakwahnya. Lalu Allah kasih penjelasan, kasih cerita, kalau kamu sekarang didustakan sama orang-orang Quraisy, ternyata sebelum kamu ada Rasul yang jauh lebih berat. Kalau kamu sekarang dakwanya kepada orang-orang Quraisy, relatif walaupun mereka itu tidak mau menerima dakwahmu, tapi mereka tidak terlalu keras memusuhi. Tapi bagaimana dulu ada seorang Rasul namanya Musa. Mereka itu bukan sekadar memusuhi, tapi menyiksa, memperlakukan yang begitu kejam kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau jangan terlalu sedih. Karena hal seperti ini itu biasa. Setiap rasul itu akan mendapatkan tantangan, nanti umatnya atau orang-orang yang diseru itu akan menolak, bahkan memusuhi. Seperti dulu Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, itu juga Nabi Muhammad itu dikasih penjelasan bahwa ketika engkau mendakwahi orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy juga orang-orang kuat, orang-orang hebat. Nah, tapi akhirnya mereka juga akan Allah balas. Kalau mereka tidak mau beriman kepadamu, mereka akan Allah balas. Sebagaimana dulu Fir'aun. Kalau Fir'aun itu jauh lebih kuat, karena Fir'aun itu sudah dianggap sebagai orang yang dianggap paling kuat. Dia seorang raja yang punya pasukan, punya tentara, bahkan dia berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu jauh lebih kuat dari orang-orang Quraisy. Tapi pada akhirnya Allah binasakan juga. Jadi kamu jangan khawatir kalau dulu aja Fir'aun yang jauh lebih kuat juga karena menentang dakwahnya Musa akan dibinasakan, apalagi kamu sekedar mendakwahi orang-orang Quraisy. Nanti kalau mereka nggak mau beriman kepada kamu juga Allah akan membalas. Jadi pelajaran yang kedua itu, yang pertama menghibur Nabi Muhammad bahwa
hal-hal seperti itu bukan dirasakan oleh beliau saja, tapi Nabi Musa juga lebih parah. Yang kedua, mengabarkan juga kepada Muhammad bahwa Allah pasti akan membalas orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya. Jangankan orang Quraisy ya, yang biasa-biasa saja, orang yang lebih kuat yaitu Fir'aun dan pengikutnya pun akan Allah balas karena tidak mau menerima dakwah Nabi Musa. Baik. Ini kisah tentang Nabi Musa disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad kuat dalam berdakwahnya, tidak merasa terlalu sedih dan tidak merasa terlalu berat. Ketika nadahu memanggil kepadanya Rabbuhu Tuhannya. Idnadahu ketika memanggil kepadanya. Siapa yang memanggil kepadanya? Nanya kepada Musa. Ketika memanggil Nabi Musa, Rabbuhu Tuhannya Nabi Musa, bilwadil muqaddasi, bilwadi di dalam sebuah lembah, al muqaddasi yang disucikan, tua yaitu lembah tua. Ini mengisahkan awal Nabi Muhammad SAW mengisahkan ketika Nabi Musa diangkat sebagai nabi. Jadi setelah beliau itu melakukan satu perjalanan karena ketakutan ya, dimusuhi oleh orang-orang Kipti ya, karena dia pernah menolong ya ketika Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Musa itu menolong salah satu orang Bani Israel yang bertengkar dengan orang Kipti, lalu dia sebetulnya tidak ingin membunuh, hanya sekedar menolong saja gitu. Tapi karena saking kuatnya Nabi Musa, begitu dipukul sama Nabi Musa, sekedar didorong kemudian sampai mati. Jadi orang Bani Israel bertengkar dengan atau berantem dengan orang Kipti, lalu dibantu sama Nabi Musa ya, kemudian orang Kiptinya itu meninggal atau mati. Lalu Nabi Musa itu dimusuhi ya kan. Lalu dia itu dikasih kabar bahwa ada orang yang memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa sekarang sudah terancam. Orang itu sudah merancang bagaimana untuk bisa menghabisi Nabi Musa. Maka Nabi Musa ketakutan lalu pergi, meninggalkan Mesir, meninggalkan istana Fir'aun ya. Kemudian pergi ya, sampai akhirnya sampai ke Madian. Nanti sampai di Madian nanti kisahnya panjang. Di situ kemudian mendapatkan istri ya. Kemudian setelah itu, setelah 10 tahun kemudian balik lagi ke Mesir. Dalam perjalanan balik itu sampailah ke sebuah lembah namanya Lembah Tua. Saat itu dalam keadaan gelap, musim dingin. Lalu Nabi Musa melihat ada api. Setelah itu api itu didekati sana. Nabi Musa mengatakan, kamu diam di sini wahai istriku dan anak-anakku, saya coba akan lihat di sana ada api itu apa. Nanti mungkin bisa saya ambil sebagian untuk menghangatkan tubuh kalian. Kemudian apa? Setelah sampai di lembah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ya dengan panggilan inni ana rabbukumul a'la. Wahai Musa, ikhla'na alaiki, copotlah kedua sandalmu. Kemudian kamu sekarang ada di lembah tua. Saya ana rabbukumul ana innani anallahu la ilaha illa ana. Saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ menerima wahyu. Nah, ini cerita yang panjang itu disampaikan kepada Nabi Muhammad ya, supaya menjadi penguat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Idnadahu, saya ulangi, ketika memanggil kepada Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, bil wadil muqaddasi tua, yaitu di lembah yang disucikan namanya Lembah Tua. Lembah Tua adanya di mana? Ya mungkin kalau sekarang itu kalau di sini disebutkan di Syam ya. Di Syam itu berarti ya antara bisa mungkin antara, kalau Syam sekarang itu terjadi ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, ada Yordan. Nah, ini 4 negara ini dulu masih satu di zaman awal-awal itu adalah namanya di bumi Syam. Baik. Idhab. Nah, ini dikatakan kepada Nabi Musa, idhab, pergilah
ila fir'auna, kepada Fir'aun. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Itu perintah untuk menyampaikan dakwah. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas. Jadi ini apa yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad itu supaya menjadi penguat. Ternyata kalau Nabi Muhammad harus menghadapi orang-orang Quraisy ya, yang juga sangat membenci dan mengusir Muhammad, tapi ada yang lebih hebat lagi. Kalau dia menghadapi orang Quraisy, tapi kalau Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun. Jadi seperti itu menjadi lebih kuat. Sama dengan kalau kita menasehati kepada anak kita. Anak kita merasa kesulitan. Kemarin anak saya itu tiba-tiba datang ke saya nangis. Katanya susah banget nyusun skripsi, gak bisa gitu kan. Udah capek-capek kemudian sama dosennya disalahin itu kan gitu ya. Nah, kalau dia merasa aduh berat banget, merasa berat banget. Nah, ketika mereka itu dalam kondisi seperti itu, ya kita katakan itu ada yang jauh lebih susah dari kamu, kan gitu. Jadi untuk menguatkan, kalau kamu kuliah ya bapak sudah nyiapin dananya ya kan, semua dipersiapkan dulu. Kalau kayak bapak dulu kuliah itu nggak ada yang ngurus ya kan, harus mikirkan sambil kuliah, mikirin anak, mikirin istri ya kan gitu. Ceritain yang lebih susah supaya akan menjadi penguat. Dan Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Ketika Nabi Muhammad merasa berat menghadapi orang-orang Quraisy ini yang banyak juga memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, ternyata diceritakan kepadanya Fir'aun, Musa dengan Fir'aun. Yang dihadapi oleh Nabi Musa bukan seperti orang Quraisy, tapi adalah penguasa yang begitu jahat, penguasa yang sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan seperti itu Nabi Muhammad, oh kalau gitu saya insya Allah kuat. Nabi Musa aja yang menghadapi Fir'aun bisa, apalagi saya kan gitu. Akhirnya akan tumbuh rasa kuatnya. Ya ini bagian dari motivasi juga. Ya, kita juga seperti itu. Kalau kita menghadapi anak atau siapapun yang merasa sedang menghadapi tantangan, kita kasih gambaran. Oh ternyata banyak orang yang lebih susah. Ya, makanya kalau kata Rasulullah SAW, ungdur ila man tunaka wala tandur ila man faqaka fa ajtaru alla tajtaru nikmatallah. Kalau kita sedang melihat kenikmatan, lihatnya orang yang lebih susah. Kalau urusan dunia kita lihat orang yang lebih susah. Supaya kita bersyukur. Ya saya walaupun susah-susah gini tapi saya masih lumayan. Coba kalau dia. Nah, seperti itu kita akan tumbuh seperti itu rasa syukurnya. Ketika Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk datang ke Fir'aun karena Fir'aun itu telah melampaui batas, apa kata Allah SWT? Faqul, maka katakanlah wahai Musa. Nabi Musa suruh mengatakan kepada Fir'aun, hallaka ila an tazakka, hallaka wahai Fir'aun, maukah engkau ila an tazakka, adakah engkau ingin mensucikan dirimu dari kesesatan, kesalahan dan berbagai keburukan? Jadi dakwanya itu dengan pelan-pelan. Karena posisi Fir'aun ini di samping dia seorang raja yang sangat kejam ya, tapi dalam posisi juga beliau adalah ayah angkat dari Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu ketika lahir di zaman itu ya, jadi ketika Nabi Musa lahir itu memang Fir'aun ini sedang merasa sangat terancam. Karena Fir'aun ini sekian lama dia berkuasa, sudah sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan, seolah-olah sudah gak ada lagi kayak absolut kekuasaannya. Tiba-tiba dikatakan oleh tukang ramalnya, oleh dukunnya, wahai Tuhan ya, mungkin tidak akan lama lagi Tuhan itu akan berkuasa, akan lahir seorang bayi yang nanti akan merebut ya, kekuasaan dan kerajaan Tuhan. Wah, gelisah sekali Fir'aun. Maka kemudian dilakukan berbagai macam upaya pencegahan. Kalau gitu nanti ini siapapun yang lahir tahun ini harus kita habisi, ya kan?
Akhirnya mungkin kayak zaman sekarang diadakan sensus ini, dikirimlah petugas-petugas siapa setiap rumah, dilihat nih ibu-ibu hamil itu harus dicatat nih, kamu lahirnya kapan, ya kan, dicatin gitu ya. Nah, semua itu ibu-ibu yang hamil sudah ada datanya. Nah, nggak ada USG zaman dulu. Kalau ada USG laki-laki, kalau zaman sekarang mungkin di USG yang laki-laki aja nih catat. Kalau dulu pokoknya semua yang hamil. Tapi qadarullah ya, ketika ibundanya Nabi Musa hamil nggak ketahuan. Ya, ini bagian dari kesegan dari Allah SWT yang berkuasa. Yang lain semua sudah terdeteksi, si fulan ini, si fulan sudah ketahuan. Nabi Musa ini ibunya nggak tahu kalau dia sedang, tidak ketahui kalau dia sedang hamil. Sampai akhirnya saatnya lahir, maka begitu takut ya ibunya Nabi Musa, bagaimana nanti kalau sampai ketahuan pasti anaknya langsung diambil ya, langsung dibunuh. Maka Allah SWT wahyukan kepada ibundanya Nabi Musa, yaitu aniktifihi fil yammi, anak ini kamu buatkan peti atau keranjang, taruhlah di laut atau di sungai, hanyutkan. Ya begitu sedihnya ya namanya seorang ibu, bagaimana ya anak baru lahir gitu harus direlakan apa? Dibuang, dibuatkan wadah, kemudian ditaruh di wadah itu, kemudian dihanyutkan. Tapi apa? Allah SWT yang mengatur itu. Ternyata ketika bayi itu ya pagi hari dihanyutkan, sore hari sudah sampailah. Qadarullah ketahuan juga sama istrinya Fir'aun, yaitu ibunda Asya binti Muzahim. Ketika diambil, mungkin ada apa ini, ada sungai, ada apa ya, ada peti hanyut atau ada keranjang hanyut ya kan. Lalu diambil, ternyata isinya bayi. Dan dia begitu tertarik ya. Walitusna alaini wa alqaitu mahabbatan minni wa walitus'a ini. Dan Allah jadikan itu orang yang ngelihat si Nabi Musa itu begitu sayang, begitu cinta. Termasuk Asya, ibunda Aisyah begitu ngelihat bagaimana ada bayi ya yang di keranjang itu, kemudian begitu senangnya. Lalu disampaikanlah kepada suaminya. Padahal suaminya itu lagi gede-gedenya, lagi nyari-nyari siapa itu kalau ada bayi laki, pokoknya pasti udah langsung dibunuh. Tapi ya qadarullah yang ngatur skenarionya. Ya, begitulah kalau istrinya yang menyampaikan kepada suami, "Bapak, ini kita nemu bayi." Dilihat bayinya laki-laki ya kan, mungkin marah banget gitu ya. Udah jangan bini, baik nih, enggak usah biarin inilah, siapa tahu nanti dia gede ya kan, bisa bermanfaat untuk kita, kalau perlu kita ambil anak gitu. Ya kalau ibu-ibu yang ngerayu bapaknya, udah bapak pasti udah ujungnya udah deh kan gitu ya. Walaupun Fir'aun itu jahat banget itu sama orang, semua orang pada takut ya, kalau sama istrinya luluh juga itu kan. Akhirnya apa? Akhirnya setujulah Fir'aun, ya sudah kalau gitu udah kamu jaga baik-baik deh. Nah kan gitu. Gak apa-apa ini ya, perkecualian gitu. Yang lain semua bayi, semua yang laki-laki dihabisin, kecuali perkecualian karena permintaan dari istri tercinta. Ya sudahlah, apa-apa kamu rawat aja deh, terserah kamu dah. Giliran gitu udah sore nanti lama-lama itu nangis mulu, gimana kan? Siapa yang nyusuin gitu kan? Akhirnya ya karena nangis dulu kan, kalau zaman dulu kan belum ada beli ASI apa itu, belum ada SKM, belum apa ya kan? Mesti harus disusui langsung. Maka dicarilah siapapun, diumumkan siapa yang ibu-ibu yang sedang bisa menyusui bayi ini yang ditemukan sama Bunda Asya itu. Semua orang ibu-ibu dipanggil, tapi dia nggak mau aja. Setiap mau disusuin nggak mau, pokoknya nolak pokoknya. Setiap ibu yang dia tawarkan itu coba semua nggak ada yang mau. Ternyata ibunda dari Nabi Musa itu sudah mengirim kakaknya suruh ngeliat apa sih ini sih, coba ini bayi yang sudah kita hanyutkan ini sudah sampai di mana. Ternyata udah diambil sama istrinya Fir'aun, sudah di sana, sudah lagi heboh karena ibu-ibu sudah dikumpulkan suruh nyusuin, gak ada yang mau. Akhirnya kakaknya Nabi Musa itu mendatangi, maukah saya kasih tahu orang yang bisa menyusui bayi ini?
Itu Allah yang ngatur. Ya, ditawarkan, ya sudah kalau memang ada boleh silakan datangkan. Nah, maka didatangkanlah ibunya, tapi nggak ngasih tahu kalau dia itu ibu kandungnya. Oh, begitu datang, bener ibu itu ibunya, namanya ibu kandungnya. Ya langsunglah itu mau disusui itu. Nah, karena mau, wah betapa senangnya Ibunda Asia dan juga Fir'aun. Sudah kalau gitu, ini ibu ini sudah suruh tinggal di sini saja. Wah, disiapkan tempat yang bagus, ya kan? Kemudian setiap hari suruh merawat anaknya. Kemudian digaji lagi kan? Waduh. Kan Allah yang ngatur itu. Udah ketemu dengan anaknya gitu kan? Sudah ditempatkan di istana, tiap bulan dibayar. Enak. Ya Allah yang ngatur. Padahal begitu tadinya waktu mau menghanyutkan ke kali, ke sungai itu betapa takut, ya Allah. Anak kecil gimana nanti dia? Apa nggak dimakan buaya? Apa nggak dimakan ular itu kan? Maka hanyut kemana ini? Kalau terbalik tenggelam sudah selesai kan? Tapi Allah yang ngatur. Jadi ini menggambarkan bahwa ini jauh lebih kisahnya itu lebih tragis itu ya kan. Kalau Nabi Muhammad SAW menghadapi kesulitan-kesulitan, tertanya ada Nabi Musa yang lebih gawat lagi itu kan, masih bayi sudah dihanyutkan ya kan. Diambil sama musuh, orang yang sedang nyari-nyari, setiap bayi laki-laki akan dibunuh gitu. Tapi Allah punya cara bagaimana untuk menyelamatkannya. Disebutkan apa? Nabi Musa kemudian menghadapi kepada Fir'aun, yang nanti Fir'aun itu yang ayah angkatnya yang terus akhirnya dia itu tetap aja menjadi musuhnya. Kata Nabi Musa, halaka ila antazakka, wahai Fir'aun, maukah engkau atau punyakah engkau keinginan untuk membersihkan diri? Maksudnya untuk jadi orang yang baik ya. Jangan aku sebagai Tuhan, jangan jahat gitu kan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka, dan saya berikan petunjuk engkau, saya kasih bimbingan engkau, ila rabbika, untuk kembali kepada Tuhan engkau, fatakhsha, maka engkau menjadi hamba yang bertakwa. Ya nggak mau, orang dia juga udah merasa sebagai Tuhan, ditawari, mau nggak kamu itu jadi orang baik-baik ya, jangan jahat lagi, bersihkan dari berbagai macam kesesatan, jangan berbagai macam keburukan. Mau nggak saya bimbing, saya ajak kamu untuk kembali kepada Allah, supaya kamu menjadi hamba yang baik, bertakwa kepada Allah. Tapi dia sendiri sudah merasa sebagai Tuhan, maka tentu tidak mau kan. Karena dia tidak mau, Nabi Musa udah mencoba merayu dengan lembut ya kan. Kalau dalam ayat lain itu apa? Nabi Musa ketika diminta untuk ketemu dengan Fir'aun berdakwah apa? Nabi Musa merasa nggak mampu untuk bicara yang bagus. Ada yang menyebutkan kenapa Nabi Musa itu agak sedikit apa? Bicaranya agak sedikit apa? Cadel ya, cadel. Kenapa? Karena katanya dulu waktu kecilnya itu pernah kebakar atau bagaimana gitu. Jadi Nabi Musa itu ngomongnya agak cadel. Lalu dia minta dibantu, ditemani sama saudaranya itu Nabi Harun. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, walaupun yang mereka hadapi adalah Fir'aun, orang yang paling jahat, orang yang paling gawat itu, yang sangat buruk perilakunya, yang sangat sombong, tapi apa? Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi kata Allah SWT, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, coba kamu datangi Fir'aun, maka katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, ini pelajaran juga kepada kita. Kalau kita mau mengajak atau kita mau berdakwah itu, hukum asalnya orang berdakwah itu memang pakai cara yang lemah lembut. Makanya kata Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun orang yang paling soleh pada zaman itu harus menghadapi Fir'aun, orang yang paling jahat pada zaman itu.
Jadi zaman itu orang yang paling baik adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang paling jahat siapa? Fir'aun. Tapi Allah perintahkan nih orang yang baik-baik ini, orang Nabi Musa ini untuk mengatakan, untuk mendakwai Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Maka menjadi kaidah sekarang. Sekarang umpamanya ada seorang penguasa yang paling jahat. Sekarang kita tanyakan, apakah penguasa yang jahat ini lebih jahat mana dengan Fir'aun? Masih tentu lebih jahat Fir'aun. Lalu seorang ustadznya, seorang da'inya baik juga apa? Tapikah lebih bagus mana dia dengan Nabi Musa? Tentu lebih bagus Nabi Musa. Makanya ya kita seharusnya ya ketika berdakwah kita usahakan ya tahapan-tahapannya. Pertama kita sampaikan dengan lemah lembut. Makanya ketika Nabi Musa diperintahkan kepada Allah SWT, diperintahkan Allah untuk menghadapi Nabi Musa menghadapi Fir'aun, maka dikatakan apa? Faqul hallaka ila anta zakka. Dengan pertanyaan, maukah saya apakah kamu punya keinginan untuk menjadi orang baik? Maukah saya kasih petunjuk bagaimana supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Begitu. Tapi karena Nabi Musa ini sudah menyampaikan seperti itu, Fir'aun tidak mau menerima, maka kemudian ditingkatkan caranya, upaya lain. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa memperlihatkan ayatul kubra, itu ayat atau tanda-tanda kebenaran Nabi Musa, kebenaran Allah SWT, al-kubra yang besar. Maka diperlihatkan kepadanya mukjizat yang kubra. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi atau para rasul untuk membuktikan bahwa dia benar supaya orang yang didakwah itu percaya. Nah, jadi Nabi Musa punya mukjizat. Di antara mukjizatnya yang terkenal ada apa? Allah jadikan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Lalu tangannya itu di balik ketiaknya itu bercahaya. Dan Allah SWT biasanya berikan kepada setiap nabi mukjizat-mukjizat yang sesuai dengan kondisi umatnya. Kalau Nabi Muhammad SAW mukjizatnya banyak, tapi mukjizat yang paling agungnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah itu, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy saat itu kebanyakan mereka begitu mengagumi syair, mengagumi sastra, mengagumi, mereka lomba-lomba bagaimana membuat bahasa yang begitu indah, ya kan? Maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad apa? Untuk melawan semua apa yang mereka bangga-banggakan itu, yaitu diberikan ayat Al-Quran. Allah utus semuanya Nabi Isa. Nabi Isa di tengah masyarakat yang umatnya itu waktu itu sangat mengagumi, begitu kagum kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk mengobati orang, menyembuhkan orang, ya kan? Maka Nabi Isa diberikan mukjizat sama Allah apa? Bisa mengobati orang. Orang buta bisa sehat kembali, bisa melihat, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Supaya apa? Supaya mereka itu paham bahwa Nabi Isa itu bukan kemampuan biasa, karena semua orang-orang yang hebat, dukun-dukun semua yang bisa mengobati, tabib-tabib semua itu dikalahkan. Maka ketika Nabi Musa dikasih mukjizat yang begitu, Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu punya rahib-rahib, punya dukun-dukun, yaitu ke peramal-peramal yang banyak sekali. Maka ketika itu kemudian para dukun ini yang bisa sulap, yang bisa merubah ini tali jadi ular dan sebagainya, dikalahkan dengan tongkatnya Nabi Musa. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan di sini, fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah perlihatkan kepada Fir'aun itu al-ayatal kubra, ayat yang agung, maksudnya adalah kemukjizatan Nabi Musa. Di antaranya Allah lemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular. Lalu Musa melawan. Kalau gitu kamu mau merasa sok hebat kamu di hadapan saya ya. Kalau gitu saya panggilkan semua itu. Dipanggillah, dikumpulkan itu
semua dukun-dukun, semua orang-orang bisa pesulap-pesulap yang hebat yang bisa merubah ini berbagai macam jadi ular-ular. Lalu dipanggillah semua masyarakat ya, pengikut-pengikutnya, rakyatnya kumpulkan di lapangan, diadakan pertandingan. Nabi Musa bertanding dengan sekian banyak peramalnya atau dukun-dukunnya Firaun. Disitulah Allah SWT tunjukkan kekuasaannya ketika semua orang-orang yang dipanggil sama Fir'aun itu untuk memperlihatkan kehebatannya itu, mereka berbagai macam atraksi dia tunjukkan di hadapan rakyat. Tiba-tiba kemudian Allah perintahkan, fa'alqi 'asaka ya Musa fa idza hiya hayyatun tas'a. Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, lalu tongkatnya menjadi ular. Kemudian apa? Semua ular-ular yang dibuat sama penyihir-penyihirnya Fir'aun itu semua dikalahkan. Lalu penyihir-penyihirnya pun yang tadinya percaya kepada Fir'aun sebagai Tuhan berbalik sekarang. Oh, kalau gitu ini apa yang dilakukan Musa itu benar. Pasti itu bukan sekedar upaya Nabi Musa, karena semua merasa sudah dikalahkan. Sehingga akhirnya berbaliklah yang dulunya percaya kepada Fir'aun kemudian percaya kepada Nabi Musa. Amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Marah sekali tambah si Fir'aun. Kalau kalian masih mau begitu percaya kepada Musa, saya siksa kalian. Akhirnya mereka semua dikumpulkan, disiksa, ya kan? Dipotong tangannya, dipotong kakinya gitu. Tapi mereka sudah terlanjur atau sudah betul-betul yakin kepada Nabi Musa, kepada agama Nabi Musa, sehingga mereka tidak peduli ya. Jadi intinya Masya Allah ini kisah yang semuanya itu memberikan penguatan kepada Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad susah menghadapi orang-orang Quraisy, tapi pernah ada Nabi yang juga sangat susah karena menghadapi Fir'aun yang begitu kejam. Fakadzdzaba wa 'asa. Tapi setelah disampaikan mukjizat Nabi Musa kepada Fir'aun juga Fir'aun tetap kekeh tidak mau percaya. Fakadzdzaba, dia mendustakan, wa 'asa, dan dia mendurhakai. Tetap saja tidak mau sadar ya. Dia tetap mengaku sebagai Tuhan, dia tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa. Tsumma adbara, kemudian dia berpaling, maksudnya enggak mau, yas'a, dan dia berusaha untuk melawan. Bukan sekedar enggak mau kemudian menolak kemudian berpaling, ya sudah saya enggak mau dakwahmu Musa, saya enggak mau ikut. Bukan sekedar itu, tapi yas'a, tapi dia berusaha untuk apa? Melawan. Di antaranya bentuk perlawanannya apa? Nanti dihadirkan tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal itu untuk melawan bagaimana mukjizatnya Nabi Musa. Walaupun akhirnya tetap mereka kalah ya, karena memang mereka hanya kemampuan sihir terbatas, dibantu oleh jin ya, oleh makhluk halus. Sedangkan Nabi Musa ini memang mukjizat dari Allah. Jadi apa bedanya mukjizat dengan sihir? Kalau sihir itu sesuatu yang nampaknya luar biasa, nampaknya saja ya. Bisa begini, bisa begitu. Monas tahu-tahu kelihatan hilang, kereta tahu-tahu kelihatan hilang, tapi kelihatan saja. Nah, beda kalau mukjizat. Jadi kalau sihir itu sesuatu yang aneh, yang luar biasa, tapi itu dibantu sama makhluk halus. Bisa bantuan jin, bisa bantuan makhluk yang lain dan seterusnya. Dan itu sebetulnya hanya apa? Permainan, dalam artian bukan hakiki. Beda kalau mukjizat. Jadi kalau sihir tadi nampaknya luar biasa, aneh, tapi hakikatnya tidak. Hanya permainan Allah SWT, jadikan mungkin apa, dengan izin Allah itu si jin atau si setan itu bisa mengelabui mata orang jadi nggak ngelihat dan seterusnya. Tapi kalau mukjizat bukan. Mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil 'adah a'tahu Allah taala lin nabi awir rasuli tasdiqan bima jaa bihi. Sesuatu yang aneh luar biasa yang melawan hukum alam gitu, tapi itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul dalam rangka untuk membuktikan kebenaran apa yang dia sampaikan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan namanya. Nabi Muhammad
dari celah-celah jarinya keluar air, lalu cukup untuk minum sekian banyak orang, gitu kan. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu semua adalah bagian dari mukjizat. Itu sesuatu yang aneh, yang tidak kadang-kadang melawan, bertentangan dengan hukum alam yang ada itu, makanya disebut dengan aneh, tapi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama ada membedakan, ada irhasat, ada mukjizat. Irhasat itu sesuatu yang aneh, tanda-tanda yang aneh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu terjadinya sebelum Nabi diangkat sebagai nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW waktu kecil, Nabi Muhammad waktu kecil pernah dioperasi ya, dibelah dadanya, diambil kotorannya. Kemudian waktu Nabi Muhammad pergi ke Syam, kemudian diketahui sama rahib bahwa itu ada pohon-pohon, batu-batu yang sujud, yaitu kemudian awan itu mengiringi perjalanan, itu namanya irhasat, sesuatu yang aneh tapi diberikan kepada Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi. Namanya apa tadi? Irhasat. Begitu nanti sudah jadi nabi, namanya mukjizat. Baik, kita lanjutkan. Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a. Dia kemudian Firaun mendustakan dan dia durhaka, kemudian dia berpaling dan berusaha untuk melawan. Lalu apa? Fahasyara fanada. Lalu dia memanggil, mengumpulkan pengikut-pengikutnya, tokoh-tokohnya untuk berkumpul di satu tempat untuk menunjukkan kekuasaannya sekaligus untuk melawan Nabi Musa. Diadulah kekuatan Nabi Musa yang memang mukjizat itu dari Allah, dilawan dengan kekuatan mereka para tukang sihir. Fanada, lalu setelah itu Firaun mengumumkan, memanggil atau memproklamirkan diri, faqala ana rabbukumul a'la. Maka Firaun mengatakan, saya rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang tinggi. Jadi sudah sampai sebegitu ya, melampaui batasnya kan, karena dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Manusia sudah mengaku sebagai Tuhan. Karena Nabi Musa tadi gagal, dalam artian belum bisa diterima dakwahnya, dan Fir'aun sudah begitu jahatnya sampai mengaku sebagai Tuhan, maka bagaimana? Ini yang pelajaran yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Nabi Musa, dan sekaligus untuk pelajaran bagi Nabi Muhammad, yaitu apa? Fa akhadahullahu, maka Allah menyiksa atau membalas kepada Fir'aun nakalal akhirati, siksaan di akhirat nanti, wal ula, dan balasan siksaan di dunia. Ini pelajaran yang ingin disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya toh walaupun Nabi Musa ini ya sudah menghadapi kesulitan yang begitu berat, melawan Firaun yang begitu jahat, tapi akhirnya tetap saja Allah akan tolong, yaitu di mana Nabi Musa nanti dimenangkan dan Firaun akan dibalas dengan siksaan. Siksaannya di dunia dan juga di akhirat. Kalau di dunia apa? Ditenggelamkan. Jadi ketika Nabi Musa dikejar-kejar ya sama pengikutnya oleh Firaun dan pasukannya, lalu terjebaklah Nabi Musa. Di depannya ada laut, kemudian di belakangnya ada Firaun. Lalu akhirnya apa? Allah perintahkan untuk apa? Memukulkan tongkatnya ke laut itu dengan izin Allah, kemudian terbentuklah atau terwujudlah jalan. Nabi Musa dan pengikutnya terus bisa melewati. Setelah lewat laut itu, Allah perintahkan lagi supaya air itu kemudian kembali lagi. Sedangkan Fir'aun masih ada dalam pertengahan perjalanan, sehingga akhirnya tenggelamlah Fir'aun dan pengikutnya. Jadi ini menggambarkan bahwa ya ketika Allah SWT yang membalasnya, maka semuanya nggak ada istilah kuat. Walaupun udah mengaku sebagai Tuhan, ya tetap saja. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirah. Allah akan membalas atau akan menyiksa
kepada Fir'aun dan pengikutnya nakalal akhirah, siksaan akhirat nanti di akhirat tentu kan, wal ula dan di dunia. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang dalam seperti ini, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal ini, hal yang seperti ini, la ibratan, sungguh menjadi pelajaran, menjadi i'tibar, ibrah menjadi ibrah, liman, bagi orang-orang yakhsha, yang beriman atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, Allah Subhanahu wa taala ya akan membalas seadil-adilnya siapapun ya, walaupun orang yang mengaku sebagai orang paling kuat kayak Fir'aun ataupun semuanya Fir'aun sekarang kan, tapi ujung-ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Dan balasannya bukan hanya nanti di akhirat, tapi sudah dirasakan di dunia. Baik, itu barangkali pelajaran yang kita kaji, yaitu surat An-Nazi'at ayat 15 sampai ayat 26. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah ini kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang menyampaikan sesuatu boleh. Tapi kita nanti minta waktu sedikit dari Yayasan Madinatul Quran. Ada Ustadz Imam Subagio ingin mau menyampaikan sesuatu terkait dengan, jadi kita ada satu program, ini mungkin bagian dari apa yang sudah dirintis oleh almarhum ya, yaitu kita mempunyai ma'had ini terdiri dari anak-anak yang kita pilih ya, insya Allah sudah paham juga. Jadi anak-anak yang kita pilih dari seluruh Indonesia, mereka kita rekrut melalui tesnya itu waktu itu masih online ya. Jadi kita buat umumnya seluruh Indonesia, siapapun kita akan merekrut untuk anak-anak yang sudah tamat SMA, 12 putra 12 putri. 12 putra 12 putri berarti ada berapa? 24. Karena mereka belajar masa studinya 2 tahun, berarti kita setiap tahun ada, berarti setiap hari kita ada berapa? 24 yang angkatan tahun sebelumnya dan 24 angkatan tahun ini. Berarti berapa? Semuanya ada 48. 24 putri, 24 putra. Ini Waalaikumsalam. Ini termasuk bagian dari amanah yang ditinggalkan oleh almarhum, beliau yang merintis barang-barang itu, dan alhamdulillah itu sudah kita rasakan manfaatnya. Tahun ini kita untuk beberapa alumninya yang sudah selesai itu kita berdayakan atau kita minta untuk mengajar di lingkungan Masjid Yayasan Madinatul Quran. Ada yang di kampus Madinah, yang di Cilodong, ada yang tetap di kampus Mekah yang di Depok Timur. Kemudian alhamdulillah sudah dirasakan juga oleh masyarakat, bisa kita juga membantu lembaga-lembaga yang lain. Termasuk kita sekarang ada yang kita minta untuk membantu ngajar di Yayasan Baitur Rahman di Masjid Merah. Nah, kita titipkan di situ ada 2 orang yang ngajar di situ. Kemudian ada lagi kita minta, ada yayasan namanya Hanif Ar-Rahman itu di Perumahan Bulog. Ada 2 orang kita suruh minta ngajar di sana. Ada lagi yang lebih jauh, kita diminta kemarin ada yayasan Ibnu Sina itu di Nunukan. Di mana itu? Di Kalimantan, di Nunukan. Ada 2 orang kita kirim. Jadi kita masya Allah merasakan begitu manfaatnya ya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang membutuhkan guru-guru, ustaz-ustaz, dan kita memang almarhum mewasiatkan atau ya mimpi beliau itu bagaimana membumikan Al-Quran. Kita banyak mencetak kadar-kadar Quran untuk bisa berdakwah di masyarakat. Yang selebihnya dari sekian banyak kita masih suruh ngajar di lembaga-lembaga kita. Nah, alhamdulillah setelah ini berjalan ya, kalau dulu memang masya Allah ya termasuk ini keberkahan dari beliau almarhum ini
punya banyak jamaah ya, termasuk dengan di sini, kemudian beberapa majelis taklim ya, insyaallah itu luar biasa keberkahannya ya. Beliau banyak ngaji taklim di sana, kemudian mengajar itu masya Allah ya. Nah sekarang setelah wafatnya beliau ya, kita ini jadikan amanah itu, amanah untuk kita semua bagaimana supaya ini berjalan, ini ya program ini tetap berjalan. Yang kita yakini insyaallah apa yang kita lakukan ini untuk membantu para penghafal Al-Quran, orang-orang yang aktif dalam Al-Quran ini, insyaallah ini juga kebaikannya ya akan juga kembali kepada kita semua dan juga kepada almarhum yang sudah merintis. Makanya kita alhamdulillah sampai sekarang masih kita terus berjalan ya. Nah ini untuk pendonasian itu memang kita ada satu lembaga atau unit tersendiri yang kita beri namanya MQ Peduli Umat, Madinatul Quran Peduli Umat ya. Di antara pegawai atau orang-orang yang PJ di Madinatul Quran Peduli Umat ini ada namanya Ustadz Imam Syahid. Nah, jadi ada dua imam di MQ Peduli Umat itu, ada Imam Subagio, ini namanya Imam Syahid. Nah, kita doakan ini baru punya putra pertama ini ya, baru kita doakan Ustaz Imam Syahid. Nah ini menjadi amanah untuk kami semua, kita semua bagaimana untuk bisa terus melanjutkan apa yang sudah beliau rintis, yaitu mempunyai ma'had, yang ma'had ini menelurkan mencetak para dai, para penghafal Al-Quran yang akan kita kembalikan juga ke masyarakat. Alhamdulillah sih kita beberapa masjid, makanya kalau ini kita diminta untuk untuk ngisi jadi imamnya di situ dan seterusnya. Jadi itu barangkali ya, ala kulli hal kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair kepada para bunda semua, para ibu yang selama ini masya Allah ya, baik kita ajak atau tidak, kita ingatkan atau tidak, luar biasa ini terus ya bantuannya, kepeduliannya, kontribusinya untuk menjaga lembaga kita ini supaya insya Allah terus berjalan dan insya Allah menjadi amal jariah kita dan sekaligus juga menjadi amal jariah untuk almarhum Kiai Haji Khairul Muttaqin Al-Sarhah. Itu barangkali Ibu ada yang mau ditambahkan atau kita kembalikan ke saya. Oh gitu ya. Ya. Ada yang mau ditambahkan Ibu sebelum ditutup? Pinter semua. Kalau sudah dianggap paham semua, ya berarti udah nggak usah bertanya lagi kan. Katanya kalau orang mau bertanya itu alasannya pertama karena apa? Ingat nggak, masih ingat nggak? Orang boleh bertanya alasannya karena apa? 3. Yang pertama karena tidak tahu. Kalau tidak tahu boleh bertanya. Yang kedua, bukan tes, nggak ada tes, masa mau dites. Yang kedua sudah tahu tapi kurang yakin, kurang jelas. Karena apa benar kayak gini ya kan? Nah supaya kelihatannya kemarin kok beda itu, kurang yakin. Nah kalau kurang yakin kita boleh tanya. Yang ketiga apa? Sudah tahu, sudah yakin, tapi kita yakin ada teman-teman kita yang belum tahu. Biar kita menjadi wasilah dia tahu. Pertanyaan dari seorang tapi jawaban untuk semua. Ini alasan yang ketiga, sudah tahu, sudah yakin, tapi kita kepengen teman-teman kita juga tahu. Boleh kalau kayak gitu. Seperti pertanyaan siapa? Seperti pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pas lagi Nabi Muhammad lagi ta'lim, tiba-tiba dia tanya, malaikat Jibril tanya, apa itu iman, apa itu Islam gitu kan. Padahal malaikat Jibril pasti lebih ngerti. Tapi supaya apa? Supaya orang-orang yang hadir itu ikut tahu. Ya, jadi boleh. Jadi 3 ini. Kalau 3 ini nggak ada, berarti nggak boleh bertanya. Nah, apalagi kalau ngetes pak gurunya, nggak boleh ya ngetes ustaz. Insya Allah semuanya sudah pinter, sudah ngerti, sudah yakin, semua sudah tahu. Jadi nggak usah ada yang tanya. Cukup ya? Kalau misalnya tanya tentang ayat yang lain. Oh boleh.
Kasih waktu kalau memang ini nanti. Oh, lain kali. Ya, boleh aja. Ya, baik, insyaallah. Nah, karena hari ini semua udah pinter semua, semua sudah yakin semua dan sudah tahu semua, sehingga nggak ada pertanyaan. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah SWT jaga keistiqomahan kita, Allah berikan keikhlasan, kesungguhan untuk menolong ini Al-Quran ya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah SWT. Termasuk kita berdoa mudah-mudahan semua infak, kontribusi ibu semua untuk para ahli Quran ini, baik yang melalui Yayasan Peduli Umat ataupun yang lain, Allah SWT berkenan menerimanya, Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di 2 setengah sama sini.